Hai guys, nama aku Amelia, dan aku punya cerita buat kalian. Hari ini, aku bakal cerita tentang waktu aku dipecat dan hidupku terancam hanya karena aku cantik. Waktu aku umur 15, kehidupan di rumah mulai berantakan. Sejak kecil, aku cuma berdua sama ayahku. Waktu ibu tiriku masuk dalam hidup kami, hidupku berubah dari baik-baik saja jadi berantakan. Ibu tiriku bermasalah dengan penampilanku. Dia selalu marah setiap aku ke tempat umum dan orang-orang bilang kalau aku cantik. Akhirnya dia mulai ngelarang aku pakai bajuku yang biasa. Dia berhenti total kasih aku uang. Aku nggak bisa beli make up, sampo, conditioner, semuanya. Dan yang paling parah, ayahku bahkan nggak peduli. Dia terlalu terobsesi dan jatuh cinta sama dia sampai nggak bisa apa-apa. Aku butuh uangku sendiri. Jadi aku melamar kerja di restoran siap saji. Kupikir itu bisa membantu. Ternyata hidupku malah makin aneh. Bosku ini orang tua bernama Bill. Dan dia mengerikan banget. Dia selalu taruh tangan di punggungku. Aku bukan orang ahli, jadi bisa nggak dia nggak gitu? Dia mulai menjadwalkan aku dekat dengan dia. Kadang hanya aku dan dia berjam-jam di tengah malam. Suatu malam, aku memergoki dia memegang kaos kakiku yang baru dia keluarin dari tasku. Waktu aku tanya, dia berlagak seakan aku gila. Barang aku mulai menghilang satu persatu. Jepit rambutku, bajuku, aku harus berhenti bawa kaos kaki karena hilang terus. Aku yakin Bill yang ngambil untuk sesuatu yang menjijikkan. Saat aku tanya, dia bilang dia akan cek kamera dan lihat. Karena ada orang yang suka masuk malam-malam. Aku mau putar mata aku ke depan dia. Terserah, aku tahu dia yang nyuri. Seakan-akan masalah Bill ini nggak cukup. Ada lagi satu pelanggan yang datang dan bilang hal-hal aneh ke aku setiap hari. Umur dia 20 akhir dan dia selalu melongo liatin aku saat aku lewat. Setelah dia pesan, dia suka duduk di ujung restoran dan ngeliatin aku. Yang lebih parah, aku sadar dia duduk di ujung sambil memegang dan mencium jepit rambut aku. Aku marah banget dan aku nggak kuat lagi. Aku datangi dia, aku ambil jepit rambutku dari tangannya dan aku buang. Bill bikin peringatan kalau aku kasar ke pelanggan. Waktu aku mau jelasin, dia nggak mau dengerin aku. Aku kepikiran terus, apa jangan-jangan pelanggan itu yang menyelinap ke ruang belakang selama ini? Apa Bill selama ini jujur? Pelanggan ini mulai nanya aku tentang kabar saudara dan orang tuaku. Dia bahkan tahu nama mereka. Aku takut banget, kok bisa orang ini tahu segitu banyak tentang aku? Apa dia nyuri data-data dari kantor? Saat aku lagi nggak kerja, aku nggak khawatir tentang ini. Ya, hingga suatu hari, waktu aku dapat pesan. Hai, ini John dari kerjaan. Kenapa kamu nggak angkat? Kamu mau kencan sama aku atau enggak? Aku nggak tahu gimana dia bisa dapat nomorku. Aku balas dan bilang kalau dia salah sambung, tapi dia nggak menyerah. Dia bilang dia tahu itu nomorku dan aku harus berhenti mempermainkan dia. Dia bilang aku terlalu cantik untuk gak berharap dapat perhatian. Aku blok nomornya, aku gak tahu harus apa. Sejak saat itu, John jadi lebih agresif. Dia suka teriak di kasir karena aku gak balas chat dia. Aku bertahan beberapa hari, sampai aku gak kuat lagi. Aku teriak ke dia, hanya karena saya cantik, bukan artinya saya punya hutang apapun sama Anda. Saya manusia biasa, jangan ganggu saya. Waktu bos aku dengar apa yang aku bilang, dia mengancam bakal pecat aku karena kasar ke pelanggan. Aku bilang aku merasa nggak aman. Dan dia bilang, kamu harap apa? Serius? Aku buru-buru ke mobil selesai shift. Udah mau nangis. Aku cuma mau diperlakukan kayak orang normal. Kenapa aku dianiaya cuma karena penampilanku yang beda? Di tengah jalan, aku dengar ada suara dari belakangku. Itu John, bertanya kapan kita bakal kencan. Aku mulai panik. Aku lihat dia mau memegang tanganku dan aku lari secepatnya ke mobilku. Semua yang udah dia lakukan sampai titik ini itu menyeramkan. Tapi ini lebih mengerikan. Aku berhasil masuk mobil waktu dia lari mendekati aku. Aku banting pintunya dan dia mulai mukul kaca mobil sambil bertanya kenapa aku diamin dia. Aku telepon polisi, aku nggak tahu harus apa lagi. Waktu polisi datang, mereka langsung tangkap John karena menguntit. Aku ke kantor polisi dan cerita semuanya. Dan ternyata sudah banyak orang yang melaporkan John karena insiden yang sama. Waktu aku pergi dari kantor polisi, aku lihat bosku duduk di lobi. Dia mendekatiku dan bilang kalau aku dipecat. Aku terlalu cantik dan aku membahayakan perusahaan karena bikin cowok-cowok berlaku seperti itu. Aku
sedih banget. Aku bilang kalau bukan salahku mereka berlaku seperti binatang. Dan dia nggak berhak memecat aku karena aku cantik. Dan karena aku melindungi diriku sendiri. Saat itu tiba-tiba seorang polisi bilang ke bos aku, "Anda sudah boleh lihat anak Anda." Rahangku jatuh. John itu anaknya? Pantas saja dia nggak mau dengerin aku. Itulah kenapa John punya nomor aku. Itulah kenapa John tahu kapan aku kerja. Selama ini bos aku berusaha menjaga anaknya yang menjijikkan. Dengan senang hati, aku bisa bilang kalau aku sudah lebih baik. Aku menggugat perusahaan itu dan menang banyak uang karena penghentian yang salah. Sekarang aku tidak terima kalau orang menyalahkan aku karena kelakuan orang lain. Pria yang menjijikkan dan berlaku salah itu bukan salahku, tapi salah mereka sendiri. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.